Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berkumpul kembali di kajian rutin kita setiap hari Rabu pertama kedua ya Ustadz ya. Rabu kedua ya. Rabu kedua bersama Ustadz guru kita Ustadz Askar Wardana. Kitab yang kita kaji Al-Arba'in An-Nawawiyah. Tema malam ini agama adalah nasihat. Mungkin bisa langsung di ini Ustadz. Tafadhol Ustadz. Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwatiddin, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa tiada lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat demi nikmat yang masih terus Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sekalian. Di antaranya adalah nikmat kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kita diberikan tambahan keimanan, tambahan keistiqomahan, dan juga diberikan tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa kita akan melanjutkan perjalanan kita masih di dalam pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di mana kita sudah sampai ke hadis yang ke-7 ya. Mungkin di sini saya akan share screen kepada mungkin Mas Tony atau Mas ini bisa, biar saya bisa share screen Mas ya. Mas Agustian tolong di ini Ustadznya. Ustadz, ini sebentar. Yeah. Insya Allah kita akan masuk pada hadis nomor 7 ya dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Maka apabila ada yang memiliki kitabnya silahkan dibuka. Hadisnya singkat namun merupakan salah satu hadis yang menjadi salah satu poros utama agama Islam ini. Ya. Makanya di antara para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini adalah rubu'uddin, seperempat dari agama. Ya, ada juga di antara para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini adalah ya al-Islamu madaru hadal hadis. Islam di antara inti-intinya adalah terkandung dalam hadis ini. Sudah bisa Ustaz? Bisa Mas, alhamdulillah. Ya, di sini hadis yang ke-7 yaitu agama adalah nasihat. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Hadis yang ke-7.
An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillah wa li kitabih wa li rasulih wa li a'immatil muslimina wa ammatihim, rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Ruqayyah. Ini kunyahnya yaitu Abu Ruqayyah. Namanya adalah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah meridai beliau. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, untuk siapa? Maka beliau pun menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan kaum muslimin seluruhnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadis ini adalah hadis yang singkat, namun ia merupakan salah satu di antara pokok-pokok agama. Maka beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah tentang makna nasihat. Apa sih yang dimaksud dengan nasihat? Ya. Nasihat secara bahasa, dalam bahasa Arab, ya, dalam pembicaraan mereka, maka maknanya adalah sesuatu yang tulus dan bersih, yaitu asalnya. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Lisan al-Arab, nasaha syai'u ay idza khalasa. Jadi sesuatu itu nasaha, ya, kata-kata nasihat dari kata-kata nasaha, ya, menasehati. Sesuatu nasaha itu maknanya adalah khalasa, yaitu bersih, ya, tulus. Makanya disebutkan nasahtul asala. Saya menasehati madu. Maknanya adalah membersihkannya, menyaringnya dari kotoran-kotoran. Ya, menjadi madu yang bersih, yang murni. Itu nasihat secara bahasa asalnya itu. Adapun secara istilah, ya. Adapun secara istilah maka maknanya adalah perhatian yang tulus, yang bersih, yang sungguh-sungguh untuk memberikan kebaikan bagi orang lain, baik dengan hati, ucapan maupun perbuatan. Ya, ini nasihat secara istilah. Makanya tadi ketika disebutkan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Ini maknanya. Itu kita memberikan suatu perhatian yang tulus, yang bersih, sungguh-sungguh, ya, ingin memberikan kebaikan untuk orang lain, untuk, ya, sesuatu yang kita nasihati, baik dengan hati kita, ucapan maupun perbuatan. Ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang nasuha. Ya, nasuh di sini dari kata-kata nasihat, nun, shad, dan ha, nasuh. Ya. Apa maknanya taubat yang nasuh ini? Ya. Ai taubatun shadiqatun jazimah, yaitu taubat yang benar-benar, ya, jujur, yang benar-benar tulus, ya, jazimah yang benar-benar sungguh-sungguh. Ya. Jadi itu adalah taubat yang nasuh, yang benar-benar jujur, yang benar-benar sungguh-sungguh. Sebagaimana dari sahabat Umar, beliau pernah berkata, radhiyallahu ta'ala anhu, at-taubatun nasuh, yang dimaksud dengan taubat yang nasuh, ya, an yatuba minadz-dzanbi tsumma la ya'udu fihi aw la ya'udu fihi, ya. Yaitu adalah seseorang dia bertobat dari suatu dosa kemudian tidak kembali, ya, tidak mengulanginya lagi. Ya, itu taubat yang benar-benar tulus, yang benar-benar nasuh. Dia bertobat, ya, dengan hatinya dia sesali, dengan lisannya dia minta ampun, beristighfar kepada Allah,
dengan seluruh anggota tubuhnya, dia tinggalkan dan tidak kembali mengulanginya. Itu baru taubat yang nasuh. Ya. Maka inilah ya taubat yang benar-benar. Ya, kalau seseorang dia benar-benar taubat, itu benar sudah nggak balik lagi. Bagaimana Ustaz kalau kita masih balik lagi? Ya berarti belum taubat yang nasuh. Ya. Maka hendaknya kita benar-benar bertaubat, jangan sampai balik. Bagaimana kalau balik lagi Ustaz ternyata? Ya sudah taubat lagi. Ya, terus begitu. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa tersebut. Jadi itu adalah mana nasihat. Jadi nasihat adalah sebenarnya bukan hanya dengan ucapan ya. Ya, nasihat yang sering kita bayangkan adalah hanya berupa yang sering kita pahami adalah berupa ucapan saja. Padahal secara istilah nasihat itu lebih luas. Ya. Ketika kita menginginkan kebaikan bagi orang lain, bisa dengan ucapan, bisa juga dengan perbuatan. Kita ya mengarahkan dia, mencegah dia dari keburukan, ya, dengan hati perhatian. Ya, maka itu semua adalah nasihat. Kemudian selanjutnya, faedah yang kedua adalah tentang keutamaan nasihat dan kedudukannya yang tinggi dalam agama. Di dalam hadis tadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Ini menunjukkan seakan-akan ya agama itu seluruhnya adalah nasihat dan nasihat adalah seluruh agama, begitu. Ya, makanya beliau langsung menyebutkan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Ya, ini menunjukkan nasihat itu benar-benar memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Ya, berarti kita itu harus tahu apa itu nasihat. Berarti kita itu harus mengamalkan nasihat itu. Karena kata Nabi SAW, agama ini adalah nasihat isinya. Ya, semuanya adalah nasihat. Ya, maka ini menunjukkan apa? Keutamaan nasihat dan kedudukannya yang tinggi dalam agama Islam ini. Su'ila Ibnul Mubarak, Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak, beliau pernah ditanya, Ayyul a'mali afdal, wahai Al-Imam Abdullah bin Mubarak, amalan apa sih yang paling utama? Ya. Maka beliau pun menjawab apa? Qala an-nushu lillah, yaitu seorang memberikan nasihat ya untuk Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Memberikan nasihat yang benar-benar ikhlas tulus. Ya. Dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim. Kata beliau, saya dulu berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berikrar, berjanji, ya. Aku berikrar berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk yang pertama iqamis salah, mendirikan salat. Yang kedua ita'iz zakah, menunaikan zakat. Yang ketiga apa? Wa nushi likulli muslim, memberikan nasihat bagi setiap muslim. Ya. Jadi memberikan semua perhatian yang tulus ya untuk memberikan kebaikan bagi setiap muslim. Ya, hadis sahih riwayat Al-Bukhari nomor 57. Nah, di sini menunjukkan apa? Bagaimana di antara yang diikat janjinya ya, baiatnya Jarir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Nasihat. Ya. Jadi dijanji kamu harus apa? Kamu harus memberikan nasihat bagi setiap muslim. Kamu harus memberikan perhatian untuk setiap muslim. Subhanallah. Makanya para ulama ketika menjelaskan apa sih hukumnya nasihat, nasihat adalah wajib hukumnya. Ya. Karena Jarir di sini sampai dibaiat, diambil ikrarnya. Ya. Maka hukumnya wajib. Maka ketika seorang muslim itu dia tidak memberikan perhatian tulus kepada muslim lainnya, itu berdosa. Ya. Maka luar biasa Islam ini kalau benar-benar kita menjaganya, mengamalkannya. Ya. Agama yang benar-benar agung. Ya. Ini juga menunjukkan apa? Kedudukan nasihat. Ya. Salah satu yang diikrarkan berbaiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula di dalam hadis yang lain, la yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi. Senantiasa seorang mukmin itu agamanya akan lapang. Agamanya akan baik, bagus. Ya. Seorang mukmin akan dia berada dalam kelapangan dalam agamanya. Kapan?
ma mahadda akhahun nasihah, selama dia benar-benar memberikan nasihat yang murni untuk saudara-saudaranya. Ya. Berarti itu agamanya ya, lapang. Ya. Agamanya baik, agamanya bagus. Kalau dia kapan? Mahada akhahun nasihah. Memberikan nasihat yang tulus murni untuk saudara-saudaranya. Ya. Faidah haja an dzalika sulibat taufiq. Kalau dia menyimpang dari hal itu, ya, dia benci kepada sesama muslim, dia hasad kepada sesama muslim, maka akan dicabut taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, petunjuk, ya, petunjuk hidayah taufik itu dicabut. Ya, waliyadzubillah. Makanya benar-benar kita harus jaga hati ini, benar-benar tulus kepada sesama muslim, ya, memberikan nasihat untuk, ya, nanti setelah ini akan dijelaskan, nasihat kepada Allah, kepada kitabnya, rasulnya, itu nasihat. Ya. Maka jangan sampai menyimpang. Jaga ini prinsip penting dalam agama. Agama ini adalah nasihat. Ya. Ini nih faedah yang kedua, ya, keutamaan nasihat. Ad-dinun nasihat, agama ini adalah nasihat. Menunjukkan nasihat ini adalah kedudukannya tinggi dalam agama. Selanjutnya yang ketiga, nasihat adalah tugasnya para rasul kepada umatnya. Nasihat adalah tugas para rasul kepada umatnya. Setiap rasul diutus kepada umatnya masing-masing. Ya. Dan mereka memberikan nasihat. Ya. Semua rasul ingin menyelamatkan umatnya. Semua rasul itu sayang sama umatnya. Apalagi rasul kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Ya. Wa kana bil mu'minina raufur rahim. Sangat sayang sama orang-orang yang beriman beliau itu. Ya. Maka demikian pula para rasul, lihat, ya, di dalam Al-Quranul Karim surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-62 Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menjelaskan ucapannya Nabi Nuh, ya, kepada umat beliau, yaitu uballigukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku menyampaikan kepada kalian risalah-risalah, ya, amanah-amanah dari Rabbku. Wa ansahu lakum, dan aku memberi nasihat, ya, memberikan perhatian yang tulus ingin menyelamatkan umatnya. Ya. Wa ansahu lakum, itu, ya, tugasnya para nabi yang mereka lakukan dan mereka sudah melakukannya. Menasehati, benar-benar menjaga umatnya siang malam, ya, bagaimana Nabi Nuh siang malam 950 tahun, bayangkan. Ya. Kadang, ya, dengan terang-terangan, kadang 4 mata didakwahkan satu persatu, ya. Namun subhanallah beliau ditolak mentah-mentah. Ya. Orang-orang menutup, menyumpul telinganya, lari, ya, mengejeknya. Ya. Tapi subhanallah, para wa ansahu lakum, aku memberikan nasihat kepada kalian. Wa'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Ya. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-A'raf juga ayat ke-79. Ya, surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 79. Ya, ketika menceritakan kisahnya Nabi Saleh. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Maka Nabi Saleh meninggalkan kaumnya, ya. Seraya beliau berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kalian risalah, ya, amanah agama dari Tuhanku. Wa nasahtu lakum, dan aku sudah memberikan nasihat, sudah memberikan perhatian, curahan yang tulus, ingin kebaikan untuk mereka. Tapi apa yang terjadi? Walakin la tuhibbunan nasihin, tapi kalian enggak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Ya. Dan itu kebanyakan manusia. Ketika disampaikan, ini loh Al-Quran dalilnya biar kamu selamat, ya. Ini loh hadis Nabi SAW, jangan lakukan, tinggalkan perbuatan itu. Walakin la tuhibbunan, tapi mereka justru nggak suka ketika dinasihati itu. Ya. Ketika disampaikan nasihat,
ya, Al-Quran, hadis, ditolak mentah-mentah. Ya. Maka ya ini ya menunjukkan lihat betapa ya luar biasanya nasihat itu. Ya, karena para rasul memberikan nasihat kepada umatnya. Ya. Tugas para rasul memberikan nasihat, perhatian yang tulus kepada umat mereka. Ya. Kemudian faedah selanjutnya, nasihat adalah tanda kesempurnaan iman seseorang. Ya. Luar biasa. Nah tadi kata Nabi, ad-dinu nasihat. Agama ini adalah nasihat. Ya. Berarti ketika seorang dia menjaga nasihat ini, melaksanakan nasihat ini, maka akan baik pula agamanya. Ya. Makanya nasihat adalah tanda kesempurnaan agama, iman seseorang. Ya. Di antaranya dari sahabat Anas, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi SAW pernah bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya. Berarti empati. Ya. Nah ini kan nasihat. Ya, perhatian untuk saudaranya. Kita menginginkan, ya, saya mendapatkan hidayah. Alhamdulillah, tahu tentang sunnah Nabi SAW, tahu tentang agama ini, tahu tentang ilmu ini. Ya, saya juga menginginkannya untuk saudara saya. Ya. Kita menginginkan untuk saudara kita apa yang kita sukai untuk diri kita sendiri. Maka patokannya ketika dia bermuamalah ya dengan orang lain, dia berikan yang terbaik. Karena apa? Saya juga pengen digituin. Maka saya pun begitu kepada orang lain. Sebaliknya saya nggak suka dibegitukan, maka saya pun ya kepada orang lain juga nggak mau begitu. Ya. Nah, kebayangkan kalau setiap mukmin muslim mengamalkan hadis ini luar biasa. Ya. Kan di situ ada nasihat. Ya, bagaimana dia menginginkan kebaikan untuk orang lain sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Maka subhanallah sungguh tidak ada yang namanya egoisme dalam Islam. Ya. Dalam persaudaraan Islam tidak ada. Dan itu adalah apa? La yu'minu, tidak beriman. Ya. Salah satu artinya tidak sempurna imannya. Semakin dia menyukai untuk dirinya sendiri dan nggak peduli dengan selainnya, maka semakin rendah pula tingkat keimanannya. Namun sebaliknya, ketika dia menginginkan kebaikan untuk orang lain, ya, maka di situ ya semakin dekat kepada kesempurnaan. Ya. Makanya seorang mukmin yang sempurna imannya, dia akan terjaga sikapnya, ya, dia akan tidak egois, ya, dia akan mendahulukan orang lain, memberikan kebaikan untuk orang lain, membantu orang lain. Sebagaimana dia pun menginginkan dirinya demikian. Ya. Nah, luar biasa. Ya. Maka ketika agama seseorang dia baik, ya, maka itu akan tampak pula bagaimana nasihatnya kepada perhatiannya kepada orang lain. Ya. Wa qala al-Fudail, berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, al-mu'minu yasturu wa yansah wal fajru yahtaku wa yu'ayyid. Ya. Seorang mukmin ya itu cirinya adalah dia akan menutupi aib orang dan dia akan menasehatinya. Ya. Jadi kalau ada saudaranya yang keliru salah, dia tutupi itu. Ya. Dia tutupi, kemudian dia nasihati dengan cara yang baik, lembut. Sebaliknya, orang yang fajir, ya, dia akan menghancurkan kehormatan saudaranya, akan mencela habis-habisan saudaranya tersebut. Ya. Maka dari sini saja kita bisa menilai diri kita ini, apakah kita ini mukmin yang baik atau enggak. Ya. Bagaimana kita sama saudara kita, ya, mungkin kita ada hasad sama mereka, ya kita selalu ngincer kesalahannya, ada kesalahan sedikit langsung kita ya hancurkan kehormatan, kita rusak ya namanya, ya kita cela dia habis-habisan. Ataukah kita ini seorang mukmin yang baik, yang yastru wa yansah, dia tutupi, ya dia nasihati dengan cara yang baik. Karena ketika saudara kita salah, ya kita kan pengen dia itu adalah sadar
dan kembali. Ya. Maka caranya kita tutupi, kita nasihati dengan cara yang baik, kita doakan tanpa sepengetahuan itu. Ya. Tapi kalau kita hancurkan dia, kita langsung kritik di depan umum, ya, kita jelek-jelekkan dengan kalimat-kalimat sindiran yang menyakitkan, ya, itu jelas. Ya, semua orang tuh bisa menilai ini nggak menginginkan kebaikan. Dia pasti ada rasa hasad, ada dengki, ya, ada rasa dendam di situ. Ya. Wa qala aidan, begitu pula Fudail bin Iyad pernah mengatakan, ma adraka indana man adraka bi kasratis shalah wasyam. Wa innama atau udrika indana bisakhail anfus wa salamatis sudur wa nusulil ummah. Lihat bagaimana gambaran Fudail bin Iyad tentang generasi beliau, generasinya para tabi'in, generasinya para salaf dahulu. Ya. Kata beliau, tidaklah orang dulu itu dikenal, ya, di antara kami, di antara para salaf dahulu, tidaklah seseorang itu dikenal gara-gara banyaknya sholatnya atau puasanya. Jadi seseorang itu dikenal dipuji-puji begitu ya. Jadi pujian manusia itu bukan gara-gara banyak sholatnya, banyak puasanya. Ya. Lalu kenapa? Ya kenapa? Karena mereka, subhanallah, orang-orang generasi salaf itu, mereka dahulu menyembunyikan amal-amal mereka. Dan juga sama-sama sholatnya banyak, puasanya banyak. Generasi terbaik. Ya. Jadi orang-orang dahulu itu mereka tidak terkenal mencuat gara-gara banyaknya sholatnya atau puasanya. Lalu gara-gara apa? Wa innama udrika indana bisakhail anfus. Akan tetapi, ya, dahulu orang-orang itu dia dipuji di kalangan manusia, di kalangan kami, adalah karena jiwanya yang bersih, jiwanya yang baik. Hatinya selamat, dadanya itu bersih, nggak ada dengki, nggak ada, ya, dendam. Wa nushulil ummah, dan perhatian kepada umat. Ya. Perhatian kepada kaum muslimin. Maka itu lihat bagaimana generasi orang-orang soleh dahulu. Ya. Mereka, ya, keimanannya luar biasa. Maka tidaklah mereka menjadi terkenal itu dengan banyaknya ibadah, karena ibadah mereka sembunyikan. Ya, justru ibadahnya itu mereka sembunyikan. Mereka takut ketahuan orang. Ya. Disembunyikan karena luar biasa keikhlasannya. Justru yang tampak apa? Bagaimana perhatian mereka kepada umat, bagaimana, ya, luar biasa mereka, hatinya tidak ada iri, dengki, dan lain sebagainya. Ya, luar biasa. Maka memang nasihat ini adalah tanda kebaikan suatu, ya, suatu jiwa seseorang. Ya. Berkata Abu Bakar Al-Muzani rahimahullahu taala, ma faqa Abu Bakrin ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisaumin wala salah. Tidaklah Abu Bakar itu unggul dari para sahabat lainnya, ya, daripada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam lainnya. Tidaklah beliau itu mengungguli mereka semua gara-gara puasa, gara-gara sholat. Ya. Jadi Abu Bakar itu menjadi sahabat terbaik. Ini ijma, kesepakatan para ulama dahulu. Ya, para sahabat sepakat yang terbaik di antara para sahabat Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ya. Kok Abu Bakar bisa unggul dari sahabat lainnya? Bukan gara-gara puasanya, bukan gara-gara sholatnya. Karena ada di antara sahabat itu yang sholatnya lebih dari Abu Bakar. Ya. Seperti misalnya sahabat Abu Darda. Ya. Seperti sahabat Abdullah bin Amr bin As. Sholat sepanjang malam bisa. Puasa setiap hari pun bisa, sampai dinasehati. Khatam Quran berkali-kali dalam sehari. Sampai dinasehati sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jangan begitu, istrimu punya hak. Bagaimana kalau siangnya puasa, malamnya sholat malam terus tiap hari? Maka apa hak istrinya? Bagaimana? Ya kan? Dinasihati. Ya. Tubuhmu punya hak, Allah ada haknya, keluargamu juga ada haknya. Ya. Maka berikanlah semua itu haknya masing-masing. Jadi di antara para sahabat itu ada yang ibadahnya lebih dari Abu Bakar As-Siddiq. Tapi tetap mereka semua sepakat Abu Bakar lah yang terbaik. Ya. Lalu gara-gara apa? Bukan gara-gara puasa, bukan gara-gara sholatnya. Walakin bi syai'in kana fi qalbih. Tapi sebabnya adalah karena sesuatu yang ada di hatinya. Ya. Hatinya.
ya, keimanannya, ketulusannya. Ya. Bagaimana beliau? Ya luar biasa. Makanya disebut as-siddiq, orang yang benar-benar ya tulus membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Ibnu Aliyah, alladzi kana fi qalbihi, yang ada di dalam hatinya Abu Bakar itu apa? Al-hubbu lillahi azza wa jalla, yaitu cinta karena Allah azza wa jalla. Ya. Semua cintanya adalah untuk Allah, karena Allah. Wan nasihatu fi khalqih, dan perhatian bagi makhluk-makhluknya, bagi kaum mukminin. Ya. Itu yang menjadikan Abu Bakar adalah unggul dari para sahabat lainnya. Ya. Maka ikhwan fillah, ini menunjukkan sekali lagi, ketika kita itu mengamalkan nasihat ini, itu keimanan kita akan sempurna. Ya. Mendekati kesempurnaan. Ya, maka disinilah pentingnya ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Ya. Kemudian faedah yang kelima, nasihat adalah hak sesama muslim. Nasihat adalah hak sesama muslim. Dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, hakul muslimi alal muslimi sit. Hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada 6. Jadi hak sesama kita, sama muslim itu ada 6. Di antaranya, qila mahunna ya Rasulullah, dikatakan, apa itu ya Rasulullah? Apa 6 itu? Qal, maka kata Nabi SAW, yang pertama adalah, idza laqitahu fasallim alaih, kalau kamu jumpa sama dia, maka ucapkanlah salam kepadanya. Ya. Maka ini hak. Kalau kita ketemu muslim, ucapkan assalamualaikum. Ya. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau dia mengundangmu maka jawab. Ya. Di antara para ulama berpendapat bahwasanya maksudnya di sini adalah undangan pernikahan. Ya, makanya undangan pernikahan, ya, para ulama menyebutkan bahwasanya hukumnya wajib untuk mendatangi jika diundang pernikahan. Ya. Jadi kalau ada udzur ataupun hal yang menyebabkan menjatuhkan kewajibannya, maka tidak wajib. Ya. Tapi hukum asalnya adalah wajib untuk mendatangi jika diundang pernikahannya. Ya. Kemudian yang ketiga, wa idastansahaka fansahlahu. Ini syahidnya. Kalau dia minta nasihat kepadamu, beri dia nasihat. Itu haknya, harus kita laksanakan. Ya. Kemudian yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fastamithu. Kalau dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka doakan dia, ya, yaitu dengan membaca yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ya. Jadi kalau ada bersin itu kita ucapkan alhamdulillah, ya, hingga didengar orang-orang. Nanti orang-orang mengucapkan yarhamukallah, begitu. Ya. Kemudian yang kelima, wa idza marida fa'udhu, kalau dia sakit maka jenguk dia. Wa idza mata fatjabi'hu, kalau dia meninggal maka ikuti jenazahnya. Ya, ini 6 hak muslim. Ya, Nabi SAW menyusunnya. Mulai dari ketemu, assalamualaikum, ya, kemudian kenalan dekat, akan diundang, ya, pernikahan, ya. Kemudian mungkin pernikahannya banyak masalah, sudah berkeluarga, minta nasihat, beri nasihat, ya. Kemudian dia mulai sakit ringan, bersin, hacing, alhamdulillah, begitu ya, didoakan ya rahmukallah, ya. Kemudian tambah berat sakitnya, kita jenguk, ya. Kemudian meninggal, ya, maka kita ikuti jenazah, ya. Maka salah satunya adalah apa? Wa idastansahaka fansahlahu, kalau dia minta nasihat kepadamu, beri dia nasihat. Ya, makanya wajib ini. Ya. Kalau datang, tolong saya ada masalah begini, tolong saya minta solusi. Ya. Maka harus hukumnya wajib. Ya, dengan apa yang kita mampu. Ya, yang kita memang mampu. Kalau wah saya tidak mengerti masalah itu, ya ini. Tapi selama kita bisa memberikan solusi, apa yang kita bisa berikan harus diberikan. Ya. Jadi itu adalah yang kelima. Nasihat adalah hak sesama muslim. Ya, maka ini menunjukkan memang nasihat adalah bagian penting dari agama Islam ini. Kemudian yang keenam, berusaha untuk senantiasa menghidupkan nasihat. Ya. Karena ad-dinu nasihat. Agama Islam ini adalah nasihat. Maka nasihat ini harus kita jaga, harus senantiasa kita hidupkan. Ya. Berkata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, in syi'tum la'an sahanna lakum. Kalau kalian ingin, saya sungguh akan benar-benar memberikan nasihat untuk kalian. Ya. Yaitu
Inna ahabba ibadillahi ilallah, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang paling dicinta sama Allah, siapa? Alladzina yuhabbibuna Allah ta'ala ila ibadih. Yaitu orang-orang yang menjadikan Allah itu dicintai oleh para hambanya. Artinya menasihati mereka, mengajarkan mereka agama agar cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'maluna fil ardi nushan, dan dia beramal di bumi ini, bermuamalah, ya, berlaku, berbuat, bekerja nushan, ya, karena untuk nasihat, untuk memberikan perhatian, menyebarkan nasihat kepada para hamba. Ya, itu orang yang paling dicinta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hendaknya kita menyebarkan nasihat itu. Ya, termasuk kepada sesama. Ketika kita melihat saudara kita salah, keliru, ya, maka kita nasihati dia. Ya. Apa bahayanya kalau nasihat ini hilang? Nasihat sesama muslim ini hilang, apa bahayanya? Ya, ada yang tahu? Bahayanya kalau nasihat ini hilang adalah akan tersebarnya ghibah. Kalau orang nggak ada yang menasihati, ada muslim salah, keliru, ya, nggak dinasihati, malah diomongin. Oh, si fulan itu begini-begini. Oh, si fulan itu dia melakukan ini dan itu. Tidak dinasihati. Maka itu menjadi apa? Menjadi ghibah. Maka ketika kita melihat saudara kita keliru, datangi dia. Ya, kita berikan nasihat dengan cara yang baik. Ya. Maka ini faedah yang keenam, hendaknya kita berusaha, ya, saling watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling berwasiat, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kemudian faedah yang ketujuh, nasihat yang ketujuh yaitu nasihat untuk Allah. Ya, tadi disebutkan, ya, ad-dinun nasiha, agama ini adalah nasihat. Maka para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Liman? Ya, untuk siapa? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lillah, nasihat untuk Allah. Ya. Apa maksudnya nasihat untuk Allah? Ya. Apakah, ya, kalau kita memahami secara pemahaman kita, berarti kan nasihat itu nyeramai begitu, ya, ngasih tahu apa begitu. Ya. Maka tadi nasihat adalah, ya, ketulusan, ya, perhatian yang tulus, yang bersih, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara beriman kepada Allah, ya, dengan hati, beribadah hanya kepadanya, kita ikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah, ya, menjauhi segala bentuk kesyirikan, yaitu beribadah kepada selain Allah, menggantungkan nasib kepada selain Allah. Beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Dan juga menjauhi segala bentuk penyimpangan, ilhad dalam nama-nama Allah. Ya, baik itu dengan tamtsil, tashbih, takwil, ya, yang batil dan lain sebagainya. Maka ini, dan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini nasihat untuk Allah. Ya. Al-Imam Ibnu Mubarak pernah ditanya, ayul a'mali afdal, amal apa yang paling utama? Maka beliau menjawab, an-nushulillah, ya, menasihati untuk Allah. Ya. Begitu pula di dalam hadis qudsi, di dalam Kanzul Umal, qala Allah Ta'ala berkata, ahabbu ma ta'abbadani bihi 'abdi ilayya an-nushuli. Ya. Di antara apa-apa yang ibadah yang dilakukan oleh hamba-hambaku, ya, yang beribadah dengannya kepadaku, di antara yang paling aku sukai adalah an-nushuli, yaitu seorang memberikan nasihat untukku. Ya. Maka di sini nasihat untuk Allah yaitu dengan apa? Ya, kita beriman kepada Allah. Ya, mentauhidkan Allah dalam ibadahnya, dalam rububiyahnya, dalam asma wa sifatnya, ya, menjalankan perintah, menjauhi larangannya, ya, membela syariat dan seterusnya. Jadi ini adalah nasihat untuk Allah. Kemudian faedah selanjutnya yang ke-8, nasihat untuk kitabnya.
Wali kitabih, nasihat untuk kitabnya. Maksudnya apa? Yaitu dengan beriman kepada seluruh isi dan kandungan Al-Quran. Ya. Dengan cara membacanya, mentadabburinya, mengamalkan perintah-perintah yang ada di dalamnya, menjauhi larangan-larangan yang juga ada di dalamnya, dan mendakwahkan isinya kepada manusia. Ya. Mengamalkannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Muzammil surat ke-73 ayat ke-20, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah untukmu dari Al-Qur'an. Ya. Subhanallah, Allah enggak menyuruh kita ya harus membaca ya satu Al-Qur'an dalam satu hari misalnya. Enggak, ya. Atau harus menyelesaikan dalam sekian, enggak, ya. Yang Allah perintahkan apa? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ya. Maka ya kita baca. Ya. Jangan sampai membaca Al-Qur'an itu terasa sulit dan berat untuk kita. Ya. Baca yang mudah. Ya. Apa sulitnya membaca 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Ya. Sedangkan kita membaca WA, membaca status-status itu ya berjam-jam. Ya. Jelas kita semua pasti tiap hari membaca itu HP kita. Tapi yang membaca Al-Qur'an ya, maka itu semua adalah dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Dan sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Qur'an ya untuk dibaca, diambil pelajarannya. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran darinya? Ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ya, kenapa mereka enggak mentadabburi Al-Qur'an atau ada gembok di hati-hatinya. Jadi ada hati-hati yang tergembok ya. Itu apa? Yang terhalang dari mentadabburi Al-Qur'an. Bagaimana mau mentadabburi? Kadang baca saja enggak. Ya. Mau membaca saja tidak, bagaimana dia mau mentadabburi isinya? Ya. Maka alhamdulillah seperti ini kita pengajian, ini termasuk tadabburul Quran. Ya. Ini termasuk kita membaca Al-Quran dan kita ya memahami sedikit demi sedikit isinya, ya, kandungannya. Ya. Nah ini ya adalah nasihat untuk kitabnya dan juga tentu saja mengamalkannya dalam kehidupan kita, ya, dan juga mendakwahkannya kepada manusia. Ya. Agar Al-Quran ini diamalkan. Al-Quran bukan hanya dibaca, tapi adalah untuk sebagai petunjuk bagi manusia. Untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Kemudian faedah yang ke-9, nasihat untuk Rasulnya. Ya. Bagaimana? Nasihat untuk Rasul, yaitu dengan beriman kepada apa yang dibawa olehnya. Berupa seluruh syariat Islam ini yang beliau bawa, kita imani. Ya. Membenarkan seluruh apa yang beliau sampaikan, ya, perkara-perkara, ya, segala hadis yang sahih sampai kepada kita benarkan, ya. Jangan kita dustakan, ya. Mentaati seluruh perintahnya, menjauhi segala apa yang beliau larang, beribadah kepada Allah sesuai dengan petunjuk beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, meninggalkan segala bentuk kebid'ahan, ya. Maka ini adalah termasuk apa? Nasihat untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta sama Allah, ikutilah aku. Aku sini siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ngaku cinta sama Allah, ya, caranya membuktikannya bagaimana? Ikuti sunnah beliau. Ya. Maka apa balasannya? Allah pun akan mengasihi dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini nasihat untuk Rasulnya dengan kita mengikuti beliau. Ya. Kemana beliau melangkah kita ikuti. Kemana beliau berhenti, kita pun berhenti di situ. Jangan melanggarnya. Ya. Maka ini nasihat untuk Rasulnya. Ya. Kemudian yang ke-10,
Faedah ke-10, nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Ya, pemimpin memiliki hak. Ya, makanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat untuk para pemimpin, wali a'immatil muslimin. Ya, para pemimpin, para a'immah dari kaum muslimin. Ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membantunya, mentaatinya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik, yang boleh ya dalam syariat. Mengingatkannya dengan cara yang lembut dan bijak, ya, dengan cara yang baik. Kalau keliru, ingatkan dengan cara yang baik. Menjaga kehormatannya, jangan dijelek-jelekkan yang menyebabkan akhirnya rakyatnya benci kepada pemerintahnya sendiri. Akhirnya tidak tenang ya kondisi masyarakatnya. Tidak memberontak dari kepemimpinannya tidak boleh. Ya. Yang memberontak itu adalah golongan dari khawarij, ya, mereka yang keluar dari kepemimpinan para pemimpin kaum muslimin, ya. Dan juga mendoakannya dengan taufik, mendoakan dengan kebaikan agar mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini cara kita menasihati pemimpin. Ya. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Thaha surat ke-20 ayat ke-43 44. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berangkat mendakwahi Firaun. Apa pesan Allah Subhanahu wa taala? Perintah Allah Subhanahu wa taala, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha." Pergilah kalian berdua kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Ya, jelas Firaun melampaui batas, ya. Dia sudah membunuh ya bayi-bayi lelaki dari Bani Israel, dibunuh semua. Bayi lahir bunuh ya. Kemudian dia menjadikan Bani Israel sebagai budak-budaknya, ya, disiksa dan lain sebagainya. Ya. Bahkan dia sendiri sudah sangat melampaui batas sampai mengatakan apa? Ya, ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Bayangkan. Ya, ini sudah ada nggak ya pemerintah pemimpin yang seperti Firaun ini sampai ngaku saya lah yang paling tinggi. Ya, nggak ada. Ini sudah sangat parah sudah. Yang udah paling parah ya pemimpin seperti ini, Firaun ini. Ya. Sudah dekatnya dengan penyihir, dengan udah paling parah ini. Tapi subhanallah, apa perintah Allah kepada Nabi Musa dan Harun? Coba datang ke Firaun, ya. Bukan dengan ayo buat jelek-jelekan dia, hancurkan dia, enggak. Apa perintah Allah kepada Nabi Musa dan Harun? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Maka ucapkanlah, berbicaralah kamu berdua kepada Firaun dengan kata-kata yang lemah lembut. Bayangkan, ya. La'allahu yatadakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan dia ingat atau dia takut. Ya. Jadi ketika mengingatkan, menasehati pemimpin macam Firaun ini aja ucapan apa? Ucapan yang lembut. Ya. Beda dengan orang-orang, ya, kebanyakan manusia ketika pemimpinnya salah sedikit langsung apa? Ya, dia hancurkan kehormatannya di depan umum. Ya, dia sebarkan kadang keburukan-keburukan, bahkan hoax-hoaxnya pun disebarkan. Ya, maka ini ya tidak benar. Bagaimana ya yang seperti Firaun saja Faqula lahu qawlan layyin. Ucapkan dengan kata-kata yang lembut. Mudah-mudahan ingat, mudah-mudahan dia takut. Ya. Maka inilah seharusnya manhaj seorang muslim ketika dia menasihati pemimpinnya. Ya. Kalau tidak bisa ya doakan dengan kebaikan. Ya, makanya kata Imam Ahmad, seandainya saya punya satu doa yang mustajabah, satu doa yang mustajab pasti dikabulkan sama Allah, saya akan berikan doa itu tersebut kepada pemimpin. Karena kalau pemimpinnya baik, maka kebaikan itu akan menyebar untuk rakyatnya semua. Ya. Makanya kata para ulama, di antara ciri-cirinya Ahlus Sunnah adalah dia pasti akan mendoakan kebaikan bagi pemimpinnya. Mudah-mudahan dia mendapatkan taufik, ya, mendapatkan hidayah, petunjuk. Ya Allah kan sangat mudah sekali membolak-balik hati manusia. Ya. Yang asalnya kejam dibalik menjadi mendukung ya agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah sekali. Maka itu
Sebaliknya cirinya ahlul bid'ah adalah dia akan mendoakan keburukan bagi pemimpinnya, menjelek-jelekan pemimpinnya di depan umum. Ya, makanya hendaknya kita berhati-hati. Ya. Makanya di dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Man arada an yansah li sultanin bi amrin." Barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada pemimpinnya dalam suatu perkara, fala yubdilahu alaniyah, jangan tampakkan terang-terangan. Ya. Jangan terang-terangan, ya, pemimpin ini jelek gini enggak. Ya. Kalau ingin menasihati seorang pemimpin, ya, jangan tampakkan terang-terangan. Tapi bagaimana? Walakin liya'khudhu biyadih. Ambil tangannya. Ya, gandeng dia. Fayakhluwa bihi 4 mata. Ya. 4 mata nasihati. Ini keliru, ini salah. Fa'in qabila minhu fadzaka. Kalau diterima, ya, maka alhamdulillah. Ya. Wa illa kalau tidak diterima, tetap dia berbuat kesalahan, karena qad addalladzi alaihi lahu, dia sudah menjalankan kewajibannya. Ya. Dia sudah menjalankan kewajibannya. Maka inilah, ya, prinsip kita dalam menasihati pemimpin kita. Bagaimana kalau nggak mungkin kita menggandeng pemimpin kita, ya, berduaan dengan dia, nggak bisa, ya. Ya sudah, doakannya, ya. Dan kemudian kita dengan terang-terangan yang bisa menyebabkan, ya, ketidakamanan, ketidaktenangan, akhirnya terjadi hal-hal yang bisa membahayakan masyarakat. Gitu. Nah, kemudian yang ke-11, nasihat untuk seluruh kaum muslimin. Jadi nasihat kepada pemimpin, ya, dan juga nasihat untuk seluruh muslim, untuk setiap muslim, ya. Yaitu dengan menolong mereka, ya, saling tolong menolong dalam kebajikan, ketakwaan, menjauhkan segala gangguan, keburukan dari mereka, ya, menjaga kehormatan mereka, menjaga harta mereka, hak mereka, ya, memudahkan urusan mereka, mengajarkan dan memerintahkan mereka pada kebaikan, mencegah mereka dari kemunkaran, menyayangi mereka, ya, tentu saja membantu, ya, dari musuh-musuh mereka, tentu saja, ya, dan mendoakan mereka dengan kebaikan dunia dan akhirat. Ini nasihat untuk seluruh kaum muslim. Tadi Jarir bin Abdullah berkata, aku membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, wan nush likulli muslim, dan memberikan nasihat untuk setiap muslim. Ya. Bagaimana sih maksudnya nasihat untuk setiap muslim? Ya. Lihat bagaimana Jarir mengamalkannya. Ya, Jarir kan tadi berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat, zakat, dan memberikan nasihat untuk setiap muslim. Kita lihat bagaimana praktek beliau. Dzakara Nawawi fi Syarh Muslim, disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim. Ya. Jadi Imam Nawawi punya banyak kitab. Ya, selain kitab Arba'in Nawawi ini yang kita bahas, beliau juga memiliki Syarah Sahih Muslim. Ya. Kalau syarahnya Bukhari yang paling terkenal Fathul Bari. Kalau Sahih Muslim ini syarahnya Imam An-Nawawi yang di antara yang paling baik, ya. Nah, disebutkan di dalam Syarah Sahih Muslim bagaimana Jarir mengamalkan baiat beliau kepada ikrar janji beliau untuk memberikan nasihat bagi setiap muslim. Anna Jariran amaramallahu an yashtariya lahu farasan. Ya. Yaitu Jarir memerintahkan untuk membeli kuda. Ya. Fashtara lahu farasan bisalasimi'ati dirhamin. Ya. Maka tadi memerintahkan budaknya, ya, untuk membeli kuda. Maka pembantunya tadi pun, budaknya tadi pun membeli kuda dengan harga 300 dirham. Wajabihi wa bisahibihi liyan kudahu tsaman. Ya. Maka si pembantunya atau budaknya ini pun datang bersama pemilik kuda tersebut untuk membayarnya. Ya. Maka Jarir pun berkata kepada si pemilik kuda tersebut, ya, farasuka khair min salasimi'ati dirhamin. Ya. Tak lihat ini kudamu ini harganya harusnya lebih dari 300 dirham. Ya. Kudamu ini lebih bagus, ya. Atabi'ahu bi arba'ati dirham, mau enggak? Ya, kamu menjualnya dengan 400 dirham, bayangkan. Ya.
orang biasanya kalau dapat harga harusnya 400 dapat 300, alhamdulillah begitu kan? Ya sudah cepat-cepat dibayar biar cepat beres. Sahabat Jarir, tolong belikan saya kuda. Datang kudanya, ya berapa ini 300. Ternyata dilihat kudanya bagus. Ya, Pak, ini kudanya sampean ini lebih dari 300 harganya. Ya. Mau nggak tak tambahin 400 dirham begitu. Ya. Maka kata si penjual kuda itu, dzalika ilaika, ya terserah jenengan. Ya, wahai Abu Abdullah, terserah. Ya. Kalau mau nambah ya alhamdulillah begitu kan. Ya namanya penjual tambah untung. Faqala, apa kata Jarir? Farasuka khairum min dzalika. Ya, tak lihat ini kudanya lebih mahal harusnya. Ini bagus ini. Ya. Mau nggak dijual dengan harga 500? Ya. Jelas tambah senang si penjualnya. Ya, terserah jenengan. Ya monggo begitu kan. Ya. Sumalam yazal yazidu mi'atan fami'atin. Ya. Maka terus ditambah, ya tambah 100 begitu dilihat, oh, ya 600 bagaimana? Ya, 700 bagaimana? Ya. Wa sahibuhu yardo, dan tentu saja si pemilik kuda itu tambah senang, dia ridho. Ya nggak apa-apa. Ya. Sampai akhirnya mencapai berapa? 800 dirham. Dari 300 bayangkan. Ya. Naik menjadi 800 dirham. Akhirnya dibeli. Ya. Maka tentu saja beliau ditanya, faqila lahu bidzalika. Ya. Wahai Jarir, kenapa kok jenengan itu sudah dapat 300 malah ditambah jadi 800? Orang-orang kan bingung. Ya. Apa sebabnya? Qal, ya kata Jarir, inni bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nusli kulli muslim. Sebabnya adalah karena saya berbaiat, saya berikrar kepada Rasulullah SAW, janji bahwasanya saya akan memberikan nasihat bagi setiap muslim. Ya. Artinya menginginkan kebaikan untuk setiap muslim. Kan kalau harganya 800 dapat 300 kan kasihan. Ya subhanallah. Ya ini nih, bagaimana bersihnya hati mereka, bagaimana tulusnya mereka, ikhlasnya mereka. Makanya jauh kita dengan para sahabat itu jauh. Ya, levelnya jauh. Ya. Sampai sebegitu. Ya. Makanya berkata Hakim, wuduka minushika. Cintamu, perhatianmu bagi saudara itu adalah nasihatmu. Ya. Nasihat kepada setiap muslim, ya. Kalau ya dia sakit kita pun sakit, ya. Dia senang kita pun senang, ya. Kita mungkin kebaikan sebagaimana untuk dia, sebagaimana kita pun ingin untuk diri kita sendiri, ya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa innal mu'mina lil mu'min kal yadaini taghsilu ihdahumal ukhra. Seorang mukmin bagi mukmin lainnya adalah seperti tangan yang saling mencuci satu sama lainnya. Ya, saling membersihkan, ya, saling tolong-menolong, memperhatikan. Itu, ya. Maka ini luar biasa. Nasihat untuk seluruh kaum muslimin. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Sedikit tambahan bahwasanya untuk menasihati itu ada adab-adabnya tentu saja. Ya. Ketika kita menasihati itu ada adab-adabnya. Ya. Maka di antara adab ketika kita memberikan nasihat, yaitu yang pertama adalah tentu saja niatnya harus ikhlas. Ya, harus tulus. Namanya nasihat tadi adalah sesuatu perhatian yang tulus. Maka ketika kita memberikan nasihat, tentu saja harus tulus ikhlas. Ya. Kemudian yang kedua tadi ketika memberikan nasihat, artinya menasihati atas suatu kekeliruan, maka dengan cara menyendiri, empat mata. Ya. Bukan di hadapan umum, bukan di medsos, nyindir sini, nyindir sana, enggak, ya. Tarik dia, karena kita ingin dia itu sadar, bukan ingin dia itu marah, ya. Kita ingin orang yang kita nasihat ini apa? Sadar kembali, ya, saling cinta mencinta, saling tolong menolong, bukan untuk wah ini lawan saya ini, ya ini ringnya, ya, saling apa? Melemparkan tuduhan-tuduhan, jangan, ya. Berkata Ibnu Rajab rahimahullah taala, karena salafu idza aradu nasihata ahadin wa aduhu sirran. Dahulu para salaf, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, mereka itu kalau ingin memberikan nasihat kepada seseorang, dinasihati dengan rahasia, subhanallah. Ya.
Enggak terang-terangan. Ya. Hatta qala ba'dun, bahkan di antara para salaf mengatakan, man wa'adha akhahu fi ma bainahu wa bainahu fahiya nasihah. Kalau ada orang yang memberikan masukan, ya, cuma berdua, japri, ya. Berbeda japri artinya berbeda empat mata. Jangan japri kemudian di screenshot, di apa namanya, disebarkannya juga ya suatu adab yang buruk, ya. Sudah dijapri, di screenshot, disebarkan, ya. Ini suatu adab yang buruk. Ya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang datang kepadamu, ya, kemudian dia celengak-celinguk, ya, artinya memberikan suatu rahasianya, itu adalah apa? Adalah amanah. Begitu pula ketika kita japri dengan dia, ya, kita mau WA japri, ya, itu amanah, ya. Jangan kemudian di screenshot dan disebarkan kemana-mana, ya. Maka, ya, kata para salaf dahulu, kalau ada orang ngasih nasihat, ya, sembunyi-sembunyi, empat mata, itu baru nasihat beneran, ya. Wa man wa'adahu ala ru'usin nas, tapi barang siapa yang memberikan nasihat di hadapan manusia, ya, termasuk di medsos saat ini dengan ya semua bisa melihatnya, ya, fa innama wabakhah, itu artinya dia ya menjelek-jelekkan, menghancurkan kehormatan saudaranya, bukan nasihat itu, ya. Makanya tadi kata Fudail bin Iyad, seorang mukmin itu yastur wa yansah, dia tutupi, diajak ya empat mata, dikasih nasihat, ya. Maka kita pun harus nerima, ya, nerima. Hanya tadi ketika Rasul memberikan nasihat kepada umatnya, wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna nasin, kalian enggak suka orang yang menasihati. Makanya kita harus nerima ketika dia ini nasihati, apalagi sudah caranya yang baik, ya. Berkata Ibnu Hazm rahimahullahu taala, "Idza nasahta fansah sirran la jahran." Ya. Kalau kalian memberi nasihat, maka nasihatilah secara sembunyi-sembunyi, jangan terang-terangan, ya. Wa bi ta'rid la bi tasrih, atau bahkan dengan isyarat, itu lebih baik lagi. Isyarat begini, oh iya ya, saya melakukan itu berarti itu saya salah, begitu. Itu luar biasa lagi. Ya. Illa alla yafhamul mansuh ta'riduka, kecuali kalau sudah diberikan isyarat dia juga nggak paham, terangkan, kamu sudah begini loh, ya. Maka lihat bagaimana adab dalam menyampaikan nasihat, ya. Kemudian adab lainnya adalah dengan kata-kata yang baik, yang lembut, bukan yang kasar, ya, yang menyakitkan, nyelekit terkadang. Ini banyak. Ya, nasihat sudah di depan umum, misalnya di medsos, ya, kemudian wah buruk dan nyelekit, ya. Tentu saja ini bukan ingin nasihat, ini ingin apa? Ingin mengajak perang, begitu ya. Maka tidak benar seperti ini, ya. Maka pilih kalimat-kalimat yang lembut, kalimat-kalimat yang bisa dipahami, ya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan, ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya, di dalam surat An-Nahl ayat 125, surat ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika, serulah kepada jalan Rabbmu, bil hikmah, dengan cara yang bijak, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, ya. Perintah Allah kepada kita. Jadi nasihat harus dengan cara yang baik. Dan juga ketika nasihati, cari waktu yang tepat, ya, cari waktu yang pas, yang ketika hatinya itu bisa menerima. Ya, nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala pernah memberikan wejangan kepada kita. Inna li hadhil qulubi syahwatan wa iqbala. Sesungguhnya hati kita ini, ya, hati manusia ini, dia memiliki ada saat-saat yang dia senang, saat-saat dia bisa nerima. Ya. Gampang, oh ya, langsung begitu. Ya. Wa innalaha fatratan wa idbara, tapi juga hati itu ada saatnya susah, berat, nolak. Ya. Fakhuduha inda syahwatiha wa iqbaliha. Maka nasihatilah hati itu ketika dia sedang senang, lapang, sedang nerimo. Ya. Wadaruha inda fatratiha wa idbar, dan tinggalkan dia ketika masih sulit, masih keras. Jangan dulu, lembutkan dulu itu hati. Ya, ini cari saat yang tepat kita menasihati, termasuk menasihati, misalnya menasihati anak, istri kita. Dilihat, oh ini masih
ya belum saatnya nih. Ya, cari waktu yang tepat ya. Ketika ada misalnya kejadian yang kok sesuai nih, ya kita masuk di situ tuh kan, betul kan? Begini. Jadi nasihat di saat yang tepat ya. Dan juga di antara adab ya, yang penting adalah ya kalau bisa jangan sampai kita yang ngasih nasihat melanggar sendiri nasihat kita sendiri. Ya, jangan sampai kita yang memberi nasihat melanggar nasihat kita sendiri. Ya. Maka ini adalah besar murka Allah Subhanahu wa taala ketika kita justru menasihati padahal kita sendiri melanggarnya. Ya. Maka ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini, yaitu tentang hadis ke-7 ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Ya, kita menjadi orang-orang yang menasihati untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk para pemimpin kita, dan untuk kaum muslimin seluruhnya, yaitu dengan memberikan perhatian yang tulus, yang ikhlas, baik dengan hati kita, dengan lisan kita, ataupun seluruh anggota tubuh kita, menginginkan kebaikan untuk semuanya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas moderator ya untuk memimpin sesi tanya jawab. Wallahu ta'ala alam. Silakan. Alhamdulillah Ustaz. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin yang bertanya silakan di kolom chat. Sampai saat ini belum ada yang bertanya Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Mungkin udah jelas. Tunggu sebentar. Jelas ya. Alhamdulillah tidak terasa 1 jam kita mengikuti kajian yang disampaikan Ustadz guru kita, Ustadz Askar Wardana LC. Bismillah. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bisa raise hand langsung bertanya langsung biar bisa interaktif sama Ustadz. Kayaknya udah jelas Ustadz ya. Iya, ini ada nih ya. Mas Iman Nur Rahman, monggo. Silakan Mas Imam. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan nasihat ini Ustaz, ya mungkin agak dilema ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Ustaz kan ketika kita menasihati sesama muslim itu sebisa mungkin kita juga sudah seperti yang dinasihatkan ya, atau mungkin misalnya ada satu yang tidak baik, berarti kita juga tidak melanggar itu seperti itu Ustaz ya. Yang cuma kadang-kadang kan mungkin sebagai manusia itu kadang kita juga hilaf juga gitu. Jadi kadang-kadang kita juga mungkin melanggar apa yang dulu pernah kita nasihatkan kepada orang lain. Nah ini itu yang mungkin kadang-kadang membuat kita jadi kayak sungkan gitu ya Ustaz mungkin ya kalau mau memberikan nasihat itu, nanti khawatir kita juga terjebak ke dalam hal yang sama. Nah itu bagaimana Ustaz ya. Kemudian mungkin yang kedua, mohon maaf Ustaz, apakah ada batasan ya kita memberikan nasihat kepada orang lain itu, maksudnya mungkin kita sudah mohon maaf berkali-kali memberikan nasihat tapi sepertinya tidak berubah seperti itu bagaimana ya Ustaz ya. Bukan Ustaz, jazakallah khairan. Wa jazakumullah khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas Iman. Ya. Bagaimana dengan tadi di antara adab memberikan nasihat, yaitu adalah kita jangan juga melanggarnya. Ya. Maka ini adalah tentu saja sebuah adab. Ya, sebuah adab yang penting. Kenapa? Karena ketika kita ingin memberikan nasihat, itu tujuannya apa sih? Tujuan agar orang yang kita nasihati itu dia mendapatkan kebaikan ya dari nasihat tersebut. Ya. Jadi agar nasihat itu bisa masuk dan dia bisa menerima, bisa mengamalkannya. Itu harapan kita kan. Ya. Makanya ketika kita ingin nasihat itu benar-benar masuk, ya kita harus mengamalkannya dahulu. Ya. Ketika kita mengamalkannya, ya, ketika kita pun tidak melanggar nasihat tersebut, itu akan mudah untuk memasukinya. Ya, akan mudah untuk diterima, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini adab yang sangat penting begitu. Karena tujuan kita agar nasihat tersebut diterima, dan itu salah satu wasilah agar nasihat tersebut bisa sampai kepada orang yang kita nasihati begitu, ya.
Adapun bagaimana Ustaz, terkadang kita namanya manusia khilaf, ya mau gimana lagi, ya namanya manusia. Kalau kita sendiri pun justru melanggar, ya kita minta ampun sama Allah, ya. Bukan berarti kemudian kita tidak tidak menasihatinya, enggak, ya kita nasihati, ya. Dan kita juga jadikan nasihat itu untuk diri kita sendiri, ya. Dan ingat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian perbuat? Ya. Maka ini kita jadikan apa? Cambuk juga untuk kita sendiri. Ya, ketika ada orang minta nasihat kepada kita, saya begini. Wah, saya juga begini ternyata, ya. Kita nasihati dan kita jadikan itu motivasi juga untuk diri kita, ya, agar kita bisa mengamalkannya juga begitu. Ya, bukan berarti kemudian cuek, ya sudah, ya. Nah, saya menasihati, ya terserah, sudah saya juga nggak melakukan, jangan, ya. Ataupun enggak, sudah saya nggak mau memberikan nasihat juga jangan, ya. Kita berikan nasihat dan jadikan nasihat itu adalah nasihat untuk kita pribadi juga, begitu, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana sudah kita nasihati tapi kok ya tidak berubah-berubah, ya. Ya lihat bagaimana perjuangannya para nabi soleh, Nabi Nuh tadi, ya. Beliau mengatakan apa? Ansahu lakum, ya, qad nasahtu lakum. Tapi apa hasilnya? Coba sedikit yang beriman, 950 tahun menasihati, bayangkan. Ya. Kita nasihati berapa kali sih? Berapa tahun coba, ya. Ini 950 tahun memberikan curahan nasihat, perhatian luar biasa. Ya. Justru apa? Justru mereka menutup, ya, menutup telinganya, bahkan wa makaru makran kubar, membuat makar. Luar biasa. Jadi bagaimana ketika ya sudah diberikan nasihat, ya coba mungkin tadi waktunya kurang tepat, mungkin caranya enggak pas, ya. Dan juga mungkin kita kurang mendoakan dia. Ya. Doakan tanpa sepengetahuan dia. Ya, ini terkadang yang jarang dilupakan, yaitu mendoakan saudara yang benar kita ingin berikan, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadanya, doakan dia. Ya. Maka itu wallahu ta'ala a'lam. Oke Ustadz, ini ada satu pertanyaan dari Ibu Sri Wahyuni. Okay. Jika kita membicarakan pejabat pemerintah tentang kebijakan yang diterapkan untuk negara misalnya, apakah itu termasuk ghibah, Ustadz? Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita membicarakan pejabat pemerintah, ya, tentang kebijakan yang diterapkan, ya, apakah itu termasuk ghibah? Bisa jadi ghibah, ya. Dan cenderungnya itu kalau kita menjelek-jelekan, ya, kalau kita kemudian menjelek-jelekkan, menghancurkan kehormatannya, ya, maka bisa jadi terjatuh kepada ghibah. Ya, karena apa yang dimaksud dengan ghibah? Ghibah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzikruka akha bima yakrah. Ya, ghibah itu adalah kamu menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia nggak suka untuk, ya, kamu obrolkan, kamu omongkan. Ya. Bagaimana kalau memang betul-betul, ya? Kalau memang betul-betul berarti itu ghibah. Kalau itu adalah bohong berarti kamu sudah kamu sudah memberikan tuduhan, dan ini lebih besar bahaya dosanya. Ya. Jadi kalau benar memang keburukan itu ada pada dirinya, itu ghibah namanya. Ya. Maka di sini kalau memang ya kita melihat ada sesuatu yang tidak pas, ya kalau memang kita memang pada posisinya bisa memberikan masukan kepada pemerintah, ya kita sampaikan. Ya. Adapun dengan kita mengobrolkannya, kemudian menjelek-jelekan, kenapa kau ini, ya, maka ya apa manfaatnya? Ya. Maka doakan saja kebaikan bagi mereka, diberikan taufik, ya kalau ada kekeliruan segera diperbaiki, ya. Mudah-mudahan diberikan pembantu-pembantu bitonah yang saleh, begitu. Ya, itu akan mendatangkan kebaikan. Sebenarnya ketika kita membicarakan apakah ada perubahan atau ada, enggak ada. Justru dosa yang kita pandang. Ya. Jadi ya hendaknya kita doakan, ya kalau kita bisa memberikan masukan kepada pejabat tersebut, ya alhamdulillah, ya tadi dengan adab-adabnya, dengan mata begitu, ya. Tapi jika tidak, ya
minta sama Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah petunjuk kepadanya. Itu wallahu taala alam. Masya Allah. Semoga jelas Ibu Ratna, Ibu Sriwayuni ya. Ini ada satu lagi pertanyaan Ustadz dari Ibu Ratna. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana sikap anak yang sudah mengenal sunnah ketika masih melihat orang tuanya yang masih kental sekali melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, karena sebelumnya sudah pernah menyampaikan dengan baik, tetapi orang tuanya selalu menanggapi dingin. Seolah yang dilakukan orang tua itu sudah benar dan anak berlebihan dalam beragama. Dan kadang malah orang tua marah, sedangkan orang tua sering menceritakan kegiatan-kegiatan tersebut seperti perayaan ulang tahun, rejeban, dan lain-lain kepada anak. Bolehkah jika anak hanya diam dan mendengarkan cerita tersebut karena khawatir orang tua marah? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fiik. Iya, terima kasih. Ya. Bagaimana ketika orang tua ya masih jauh dari tuntunan agama yang benar, ya masih melakukan amalan-amalan yang keliru, ya. Dan orang tua menceritakan, ya kalau orang tua menceritakan maka dengarkanlah, ya dengarkan dengan baik, ya, dan tidak perlu mendebatnya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada para anak, ya, berpesan kepada para anak di dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma. Apabila kedua orang tuamu itu memaksamu untuk berbuat syirik, mempersekutukan Allah dengan apa-apa yang kamu tidak memiliki ilmu padanya, maka janganlah kamu taati. Ya. Tapi apa pesan Allah? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah keduanya dengan cara yang ma'ruf. Ya. Jadi ketika orang tua kita yang mana, karena ya itu ilmu yang mereka ketahui masih ya jauh, maka pesan Allah Subhanahu wa taala apa? Pergauli mereka dengan cara yang baik. Ya. Pergauli mereka dengan cara yang baik. Kita perbaiki akhlak kita berikan perhatian kita kepada orang tua kita berikan pelayanan yang luar biasa kepada keduanya, ya kita senangkan hati keduanya, buat mereka cinta dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya maka dengarkan apa mereka bicara, ya terkadang banyak anak itu ya mereka baru ngaji kemudian langsung ya wah bapak salah nih, ini salah, oh ini wah langsung disikat semua, tek begitu ya. Maka harus bersabar, ya bersabar dulu, ya dan terus doakan orang tuanya diberikan hidayah. Sebagaimana kisahnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau punya ibunya itu selalu mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya selalu tiap hari mencela menjelek Rasul, ya setiap hari begitu, ya. Hingga pada akhirnya pada suatu hari sudah nggak kuat beliau, Nabi SAW dicela habis-habisan oleh ibunya, maka beliau nggak kuat nangis, ya berlari kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya nggak kuat ya Rasulullah, ibu saya mencaci dirimu, ya setiap hari sampai hari tadi paling parah, saya nggak kuat lagi ya Rasulullah, ya maka tolong doakan ya Rasulullah. Maka didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi selama ini Abu Hurairah diam saja, nggak membentak ibunya, nggak, ini diam saja, terus melayani ibunya. Maka akhirnya didoakan oleh ibunya. Abu Hurairah pun pulang. Ketika pulang mau masuk, stop, jangan masuk dulu. Ya, jangan masuk. Ibunya ternyata terdengar suara air. Ya, ibunya mandi bersuci. Kemudian ketika dibuka pintu, ibunya langsung mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Langsung masuk, ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, berkat doa, ya dan kesabaran, ya terus melayani orang tuanya dengan baik, ya, karena orang tua kan ngelihat pasti ini kalau ajarannya ini benar nih, pasti akhlaknya akan benar, dia akan sabar, dia akan tulus, ya dia akan baik, ya menyampaikan pun dengan baik, ya dia akan menjadi pendengar yang baik dan akan memberikan ya
menyampaikan pemikirannya dengan cara yang baik di saat yang baik, begitu. Itu kan pasti akan dinilai. Ya. Dan kebanyakan ya orang yang masih jauh dari ilmu, begitu dinilai dilihat akhlaknya bagaimana. Ya. Jadi ketika orang tua kita masih jauh dari ilmu, ya, buat mereka senang dengan ilmu itu. Ya, buat apa? Mereka cinta dengan ilmu. Jangan sampai justru kita marah-marahi, kita debat mereka habis-habisan, ya, seakan kita Syekhul Islam, ya, kemudian wah semua dikeluarkan dalilnya, jangan. Ya, berbakti kepada orang tua, dekati, doakan terus, ya, mudah-mudahan itu menjadi jalan orang tua kemudian kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Alhamdulillah Ustaz. Sudah tidak ada pertanyaan yang bertanya dan yang resign. Alhamdulillah malam ini sudah sampai ke hadis ke-7 ya, nasihat. Masya Allah, faedah nasihat ini ada 11 faedah. Insya Allah apa yang sudah disampaikan bisa menambah ilmu agama kita. Mungkin kita cukupkan Ustadz ya. Okay. Insya Allah dengan izin Allah Azza wa Jalla bulan depan kita bertemu lagi dengan Ustadz, guru kita Ustadz Askar Wardana, Hafizahullah. Sudah sampai ke hadis ke-8 ya Ustadz. Insya Allah. Insya Allah. Monggo Ustadz ditutup. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita ini. Maka di akhir majelis ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifat yang maha sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah mengumpulkan kita di ruangan ini, di Zoom meeting ini, mudah-mudahan nanti juga Allah mengumpulkan kita di telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa meminum dari manisnya telaga beliau, dan juga mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berpegang teguh kepada Allah SAW, menghidupkan sunnah beliau, dan senantiasa beramal sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita pun diberikan taufik sehingga bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari malam hari ini dengan memberikan nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala, kitabnya, rasulnya, bagi para pemimpin kita, dan juga bagi kaum muslimin keseluruhan, sehingga kita bisa merengkuh manisnya keimanan dan bisa selamat dari adab di akhirat nanti, selamat hingga masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Aku qouli hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Waalaikumsalam. Pamit dulu ya. Barakallahu.